Langsung aja lah, yuk. Aku ya. Bu Rias. Ya, assalamualaikum. Bu Rias, adakah yang ingin ibu bicarakan kali ini dengan saya? Iya, ikan ibu. Sebenarnya itu ada masalah di kelas saya tentang tugasnya anak-anak. Tugasnya anak-anak. Apa yang Bu Rias inginkan ya? Apa yang Bu Rias harapkan dari perbincangan kita kali ini? Sebenarnya itu saya ingin nanti mendapatkan solusi bagaimana agar anak-anak itu bisa mengerjakan tugas dengan maksimal dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. Itu. Jadi hasil yang ingin dicapai Bu Rias, anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan maksimal dan dapat dikumpulkan dengan tepat waktu. Bapak Ibu observer tolong dilihat lembar ingin prakteknya. dicapai Bu Rias. Bapak Ibu observer tolong diisi penjelasan dari Nanti observer dalam ya. perbincangan Tolong kita ini, penjelasan dari observer. pertemuan kita ini, fokus yang ingin Bu Rias capai, fokus tujuannya. Dari yang sudah Ibu utarakan tadi, fokus saja ke satu titik masalah atau satu titik penyelesaian yang Bu Rias Itu apa ya? Anak-anak itu bisa paling tidak hampir 100%, ya tidak 100%, hampir ya 95% lah anak-anak itu bisa memahami tugas dan mengerjakan tugas itu secara maksimal. Nah, sebenarnya itu yang Jadi fokus tujuan pembicaraan kita kali ini yang ingin Bu Rias sampaikan adalah fokus untuk menyelesaikan tugas anak-anak. Jadi bisa memahami tugas. memahami tugas yang Bu Rias berikan kepada anak-anak. Baik. Bagaimana dari Bu Rias sendiri ya, kompetensi apa yang Bu Rias miliki untuk bisa mendisiplinkan siswa dalam mengumpulkan tugas. Bu Rias sendiri sudah mempunyai kompetensi apa? Apa yang sudah Bu Rias berikan kepada anak-anak? Gitu. Kalau sepertinya kalau dalam pembelajaran saya sudah menerapkan ya, itu pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dari proses maupun dari hasilnya. Gitu, dari pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian hambatan apa Bu Rias dari pembelajaran diferensiasi yang Bu Rias laksanakan di kelas? Katanya mungkin saya sendiri kurang dalam pemetaan kemampuan siswa sebelumnya. Pemetaan kemampuan siswa. Iya. Baik. Nah, kalau dari kompetensi yang Bu Rias miliki, kalau misalkan diangkakan ya, dikasihkan skala 1 sampai dengan 10, kompetensi Bu Rias ini berada di nomor berapa untuk membiarkan para siswa mulai tertarik lah dengan apa yang Bu Rias miliki? Kira-kira dari yang sudah saya lakukan ya, itu mungkin sekitar 7 ya Bu Rias ya. Jadi Bu Rias sendiri merasa sudah berada di level 7 gitu. Nah, bagaimana Bu Rias dari poin 7 itu, apakah itu sudah termasuk efektif menurut Bu Rias? Saya rasa masih belum efektif berjalan bagi seluruh siswa, itu masih belum efektif. ya. Oke. Berarti itu juga termasuk hambatan yang Bu Rias alami berikutnya ya tadi. Ya. Kendala dari anak-anak yang belum disiplin mengumpulkan tugas, kemudian yang kedua kurang begitu menguasai pembelajaran diferensiasi juga. Nah, kemudian menurut Bu Rias, apa kira-kira hal pertama yang harus dilakukan Bu Rias untuk bisa menggali potensi siswa dalam pembelajaran yang Bu Rias terapkan, diferensiasi tadi? Iya. Langkah pertama.
Langkah pertama mungkin saya akan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengerjakan tugas itu sesuai keinginannya dan kemampuannya dahulu. Nah, setelah itu saya baru bisa memetakan kemampuan siswa, saya kelompok-kelompokkan sesuai kemampuannya. Mungkin begitu. Oke. Nah, berikutnya kalau itu sudah diterapkan, kira-kira hambatan yang pertama muncul apa, Bu? Dari ibu sendiri sebagai guru? Kalau dari saya mungkin butuh waktu yang agak lama untuk proses pemetaan ini ya, mengelompokkan dari segi kemampuan dan kesenangan siswa itu mungkin butuh waktu. Jadi ya untuk siswa sendiri harus bisa mengaktifkan siswa. Harus bisa mengaktifkan siswa, itu hambatan dari Bu Ria sebagai guru. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Ria, hambatan dari siswa menjalani pembelajaran diferensiasi ini apa yang terlihat dari Bu Ria kepada siswa? Yang terlihat di siswa apa yang kira-kira? Yang terlihat dari siswa itu anak-anak yang biasanya memang pasif dalam pembelajaran itu kurang bisa mengikuti. Jadi hanya ikut-ikutan oleh yang sudah dikerjakan temannya, gitu. Tidak ada inisiatif untuk seperti apa, harus bagaimana, gitu. Justru lebih bingung begitu ya dari pembelajaran ini. Baik. Nah, kemudian kira-kira Bu Ria ingin mendapat bantuan apa? Mungkin dari rekan sejawat atau dari siswa sendiri atau mungkin dari orang tua, mungkin Bu Ria menginginkan apa? Bantuan-bantuan yang bisa membuat Bu Ria itu bisa lebih mampu mendisiplinkan siswa saat pembelajaran diferensiasi. Ya, pastinya saya membutuhkan bantuan dari rekan guru yang lain, yaitu guru mapel, bisa dari guru agama, guru PJOK, kan beliau juga masuk dalam kelas saya, jadi bisa turut mengawasi dan memantau anak-anak selama pembelajaran. Lalu dari orang tua, saya juga butuh kerjasama dari orang tua juga, yaitu untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dan memantau cara belajar siswa selama di rumah. Oke, berarti terjadi antara Bu Ria dan juga guru mata pelajaran dan orang tua. Berarti terjadinya apa, Bu Ria? Dan malah kolaborasi gitu. Oke, baik. Nah, berarti dari hasil kolaborasi tersebut kira-kira Bu Ria ingin melakukan aksinya Bu Ria ini kapan, Bu Ria? Kira-kira menurut Bu Ria sendiri sudah siapkah untuk aksinya? Pastinya karena sekarang juga di akhir minggu, mungkin minggu depan mulai hari Senin akan saya coba untuk terapkan. Oke, berarti Bu Ria sudah berkomitmen ya untuk minggu depan ini melaksanakan perubahan pada Bu Ria sendiri. Nah, kemudian bagaimana nih Bu Ria hasil pembicaraan kita ini, kira-kira Bu Ria dapat menyimpulkan apa? Atau Bu Ria merasa sudah senang atau masih ragu-ragu nih dari hasil pembicaraan kita nih? Iya, alhamdulillah sih dari hasil pembicaraan kita itu saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Ima. Jadi saya bisa sebenarnya menuangkan ide saya itu seperti ini. Sebelumnya memang tidak pernah terpikirkan saya harus seperti apa. Baik, Bu Ria, alhamdulillah Bu Ria sudah mulai senang, sudah mulai banyak terbuka ya. Sebetulnya Bu Ria sendirilah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kesimpulannya apa ini Bu Ria kedepannya buat tindak lanjut Bu Ria ini? Berarti dari pembicaraan kita kali ini itu berarti saya harus merancang pembelajaran ke depan itu, melakukan pemetaan kemampuan siswa dan meminta kerjasama dari rekan guru yang lain dan orang tua. Oke, semoga apa yang menjadikan tindak lanjut Bu Ria akan sukses untuk ke depannya. Oke, Bu Ria, Terima kasih. Sama-sama. Hasil observasi dari praktek coaching yang dilaksanakan oleh Bu Rias dengan Bu Ima,
Untuk langkah dalam model Tirta, yaitu yang pertama tujuan yang disampaikan sudah sangat baik. Jadi coach sudah menggali dari awal, itu sudah mengajak coach untuk menemukan tujuan akhir dari proses coaching yang dilakukan. Yang kedua, identifikasi juga sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi coach mampu menggali potensi coach. Jadi coach berhasil merefleksi potensi dirinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan oleh si coach tadi. Yang ketiga, rencana aksi. Rencana aksi juga dilaksanakan dengan baik. Jadi coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mendorong coach untuk menggali kelemahan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu, coach juga mendorong coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya tersebut. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi yang tadi juga sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi coach berhasil mengajukan pertanyaan yang mendorong komitmen dari coach secara mandiri untuk melaksanakan rencananya. Selain itu, coach juga sudah mendorong coach untuk menyimpulkan hasil coaching yang dilakukan di kemudian hari. Demikian hasil observasi dari praktek coaching antara Bu Ima dengan Bu Rias. Terima kasih.